Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judul renungan hari ini, anak-anak bukanlah musuh. Anak-anak semakin sering diserang dalam beberapa tahun terakhir. Di Amerika Serikat, aborsi merupakan topik hangat yang dibicarakan. Saat undang-undang yang membatasi atau melarang pembunuhan bayi yang belum lahir disahkan, orang-orang memberontak dengan menunjukkan kemarahan terhadap hal ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa seorang ibu memiliki hak untuk mengakhiri hidup anaknya yang telah dilahirkannya. Anak-anak digambarkan sebagai musuh dalam hidup mereka. Tuhan melihat anak-anak bukanlah sebuah beban atau persoalan. Mazmur 127 ayat 3-4 mengatakan, "Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda." Anak adalah anugerah yang luar biasa. Bacaan kita hari ini mengajarkan tentang suatu masa bagi seorang ibu yang baru melahirkan, dinyatakan dalam keadaan najis. Hal ini dapat menyebabkan seseorang percaya bahwa Tuhan melihat kelahiran atau bayi yang baru lahir sebagai hal yang kotor atau tidak diinginkan. Namun, ada banyak ayat dalam Alkitab membuktikan bahwa Allah memandang anak-anak sebagai hadiah, pemberian, kekuatan, dan karunia. Masa kenajisan ini bukanlah suatu degradasi bagi wanita. Itu adalah hadiah privasi dan keintiman dengan bayinya, di mana sang ibu dapat sembuh dan pulih tanpa harus didampingi oleh kerabat yang bermaksud baik, yang ingin melihat bayinya dan mengunjunginya. Aturan tentang kenajisan, pengudusan, dan korban penghapus dosa ini berfungsi sebagai kesempatan untuk mengingat dan merenung. Dunia telah membelokkan kesucian keluarga. Semakin banyak orang tua yang mengeluh tentang anak-anak dalam pengasuhan mereka. Semakin banyak anak yang dicampakkan, diabaikan, dilecehkan, dan bahkan dibunuh atas kepentingan dirinya sendiri. Bayi dipandang sebagai ketidaknyamanan dan hambatan. Seorang bayi sudah tidak memiliki nilai. Di Palm Beach misalnya, jika seseorang menyentuh atau dengan cara apapun merusak telur penyu, mereka akan didenda hingga $5.000 dan dapat dipenjara hingga 5 tahun. Namun saat ini, seorang wanita dapat secara legal mencabik-cabik anaknya yang belum lahir hingga usia kehamilan 24 minggu tanpa konsekuensi apapun. Apa yang setan lawan dengan kuat adalah hal-hal yang sangat dihargai oleh Tuhan. Mengapa begitu banyak orang marah atas kemungkinan kehilangan hak mereka untuk mengakhiri hidup anak mereka? Karena Tuhan menghargai semua kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan karunia anak-anak. Menjadi orang tua tidak boleh dianggap enteng. Apa yang paling berharga membutuhkan perhatian terbesar. Dengan memberi kita aturan-aturan yang melindungi kelahiran seorang anak, Tuhan memastikan bahwa orang tua meluangkan waktu untuk merenungkan keseriusan peran baru mereka. Dia memberi ibu baru waktu untuk memulihkan diri. Kenajisan mungkin terdengar seperti kata yang kotor, tetapi memastikan bahwa keluarga muda diberi privasi dan ruang untuk mengenal satu sama lain. Semua aturan Tuhan didasarkan pada kasih dengan tujuan mengajar kita kebenaran yang lebih besar. Membawa seorang anak ke dunia adalah hadiah berharga yang membutuhkan banyak perenungan dan doa yang luar biasa. Meskipun menjadi orang tua mungkin sulit, itu adalah peran paling indah dan bermakna yang dapat kita miliki. Menjadi orang tua mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, bersabar, baik hati, pemaaf, dan memiliki tujuan. Sudah saatnya kita berbagi keindahan rancangan Tuhan bagi keluarga, sebelum dunia meyakinkan generasi berikutnya untuk menghancurkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.